Seluruh tempat merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, senang sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Maulana, kelas 12 IPA 3, ingin menjelaskan materi tentang peluang kejadian tunggal, peluang kejadian majemuk, dan frekuensi harapan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja. Baik, yang pertama yaitu peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian tunggal bisa disebut dengan peluang kejadian A atau ditulis PA adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel S. Dan rumusnya pun kita tulis PA sama dengan N per A per N per S. Keterangannya PA sama dengan peluang kejadian A dan NS banyaknya ruang sampel S dan NA banyaknya kejadian A. Dan pengertian kejadian tunggal merupakan kejadian yang memiliki satu titik sampel. Contoh soal: Andi melempar sebuah uang logam sebanyak 3 kali. Tentukan peluang munculnya gambar S. Sampel, ruang sampel banyaknya itu ada 2, angka dan gambar. Jadi kita tulis gambarnya sama dengan 3 dan peluang sampelnya yaitu ada 2 kemungkinan angka dan gambar. Dan langsung kita tulis sama dengan P per G dalam kurung sama dengan N dalam kurung per G per N dalam kurung S sama dengan kita masukkan G 3 per 2. 3 ini sebanyak 3 kali uang logam. Dan yang karena ditanyakan gambar, maka gambarnya adalah 3 per 2. Dan yang kedua yaitu peluang majemuk. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang baru terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Peluang kejadian sembarang. Rumusnya yaitu P dalam kurung A gabung B sama dengan P dalam kurung A plus PB dalam kurung min P dalam kurung A dan gabung B. Keterangan P dalam kurung A gabung B itu peluang 2 kejadian sembarang. PA dan PB peluang terjadinya kejadian tertentu. Dan PA gabung B sama dengan peluang menyukai satu kejadian yang sama. Contoh soalnya: dari 45 siswa pada suatu kelas diketahui 28 siswa suka bola, 22 suka lari, dan 10 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih adalah yang menyukai bola atau lari. Mari kita jawab dengan pola diagram frame yang pernah diajarkan waktu kelas 11. Jadi di sini saya telah menulis angka ini 18 itu didapat dengan 28 dikurang 10 dan angka 12 sama dengan 22 dikurangi 10. Dan yang suka keduanya adalah 10, maka saya taruh di tengah-tengah. Jadi jika ini dijumlah sama dengan 40 dan 5-nya itu berarti itu tidak suka keduanya. Jadi kita tulis NS itu banyaknya siswa sama dengan 45 dan yang suka bola sama dengan 28 dan yang suka lari kita tulis N per L sama dengan 22 dan yang suka keduanya atau gabung sama dengan 10. Lalu kita masukkan rumusnya dan hasilnya 28 per 45 ditambah 22 per 45 dikurang 10 per 45 sama dengan 40 per 45 sama dengan 8 per 9. Sudah tidak dapat dikecilkan lagi. Dan yang terakhir yaitu frekuensi harapan. Secara keseluruhan, frekuensi harapan merupakan kemungkinan kejadian yang muncul
jika dilakukan percobaan secara berkali-kali. Rumusnya Fn dalam kurung A sama dengan N kali P dalam kurung A. Keterangan N itu banyaknya dan P dalam kurung A peluang kejadian A. F N per dalam kurung A adalah frekuensi harapan suatu kejadian A. Contoh soalnya, 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukan peluang harapan muncul angka 6 di kedua mata dadu. Karena di sini angka 6 hanya satu dalam sebuah dadu dan ini dikatakan 2, yaitu berarti ada 2, 6/6 peluang angkanya. Dan peluang angka yang muncul adalah 1. Dan langsung kita masukkan rumus P per A sama dengan N per A angka atau dan N per S banyaknya kejadian sama dengan 1 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi N per S sama dengan 36. Jadi langsung masukkan rumus Fn dalam kurung A sama dengan N P dalam kurung A sama dengan N nya itu 144 kali sebanyak-banyaknya dilempar dadu, dan P per A itu sama dengan 1/36 sama dengan hasilnya 4 kali. Begitu saja penjelasan materi saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.